Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akil Adrianto. Saya adalah mahasiswa Marketing Manajemen Angkatan 2024 dari Universitas Negeri Malang. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang saya memilih batik kultur untuk proyek studi kelayakan bisnis untuk membuka lokasi di Denpasar. Untuk slide pertama, mengapa saya memilih batik kultur? Karena batik kultur bukan sekedar bisnis, melainkan brand dengan misi sosial yang inklusif, memadukan pemberdayaan penyandang disabilitas, desain batik yang modern, dan relevan bagi generasi muda, serta kualitas otentik yang menyatu dengan gaya hidup urban. Mengapa Denpasar? Untuk lokasi saya pilih Denpasar karena pertama, magnet wisata. Bali, khususnya Denpasar, adalah gerbang utama pariwisata Indonesia dengan jutaan kunjungan wisatawan yang terus mencari produk budaya asli sebagai kenang-kenangan atau oleh-oleh. Potensi pasar pada Denpasar dan Bali hingga November 2024 tercatat ada 1,77 juta wisatawan yang mengunjungi area ini, yang merupakan pasar besar bagi industri kreatif kita. Untuk yang ketiga, ada karakter budaya. Masyarakat Bali sangat dekat dengan busana bermotif etnik untuk keperluan adat dan harian, sehingga kita tidak hanya bergantung pada turis, tapi juga memiliki pasar lokal yang stabil. Peluang di Denpasar. Meskipun sudah banyak batik di Bali, kehadiran batik kultur dengan gaya modern akan memberikan pilihan baru yang lebih stylish bagi konsumen. Selanjutnya, visi dan misi dari batik kultur. Visi masa depannya, saya ingin menjadikan batik sebagai fashion utama yang modern, diminati luas, dan mampu berbicara di panggung internasional. Misi budayanya, terus memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda melalui inovasi desain tanpa batas. Untuk misi sosial, menjaga semangat memberi kembali kepada masyarakat dengan memperluas lapangan kerja inklusif bagi komunitas difabel. Siapa target pasar kita? Yang pertama yaitu ada wisatawan dan turis. Saya fokus pada turis asal Australia, Belanda, dan Jerman yang sangat menghargai filosofi dan keaslian sebuah produk budaya. Kedua, saya menargetkan Gen Z, menjangkau Gen Z dan milenial dari kota-kota besar seperti Jakarta yang aktif di media sosial dan mencari busana batik untuk gaya hidup kasual. Ketiga, saya mengincar penduduk lokal. Kelompok menengah yang membutuhkan busana berkualitas untuk kebutuhan adat maupun profesional sehari-hari. Side note, saya akan bergerak aktif di Instagram dan TikTok untuk menyasar audiens-audiens yang sangat digital-centric. Lalu persaingan dan strategi memenangkan pasar. Pertama, saya akan memetakan kompetitor. Kita mengakui adanya pesaing kuat seperti Yogaya Batik dan Batik Populer, dan Bali Bidadari Batik di wilayah Denpasar Timur. Untuk senjata utama kita, keunggulan kita terletak pada penggunaan tenun eksklusif dan cerita di balik produk yang melibatkan pemberdayaan sosial, sesuatu yang jarang dimiliki oleh pesaing. Ketiga, strategi pemasaran. Masyarakat Bali menurut saya sangat dekat dengan busana bermotif etnik untuk keperluan adat dan harian, sehingga kita tidak hanya bergantung pada turis, tapi juga memiliki pasar lokal yang sangat stabil. Untuk terakhir, kita memiliki kolaborasi. Meskipun sudah banyak batik di Bali, kehadiran batik kultur dengan gaya modern akan memberikan pilihan baru bagi yang lebih stylish bagi konsumen. Selanjutnya, untuk rencana operasional dan teknis. Yang pertama, kita akan mengandalkan pelayanan prima untuk konsumen-konsumen kita agar mereka berasa familiar dan juga mereka akan merasa sangat nyaman di toko kita tersebut dan dengan produk-produk kita. Kedua, kami akan memakasi lokasi strategis. Mengapa kita memilih untuk buka di Denpasar? Karena menurut saya di Denpasar itu sangat-sangat penduduknya sangat-sangat padat. Kebanyakan banyak sangat dari turis yang memang mencari oleh-oleh dan stay visit untuk hari terakhir mereka di Bali. Kedua, manajemen stok. Kita akan menggunakan cloud-based data untuk mengatur stok yang ada dan stok yang tidak ada untuk di warehouse dan untuk di butik kami. Ketiga, teknologi. Dan terakhir, teknologi butik. Kita akan memanfaatkan teknologi untuk membantu experience customers yang dari mancanegara agar merasa nyaman dan merasa mudah untuk berbelanja di butik kami. Untuk analisis keuangan di investasi awal, untuk mewujudkan visi ini, kita memerlukan estimasi modal awal sebesar 600 juta. Rinciannya meliputi sewa dan renovasi 200 juta untuk mengamankan lokasi strategis dan menciptakan interior butik yang estetik. Kedua, interior dan peralatan 150 juta untuk rak display, meja kasir, AC, dan fasilitas pendukung lainnya. Ketiga, persediaan stok awal, 150 juta untuk memastikan ketersediaan berbagai motif dan ukuran pakaian saat pembukaan. Keempat, operasional dan promosi. 50 juta untuk strategi pemasaran launching agar butik langsung dikenal luas. Dan yang terakhir, dana cadangan 50 juta sebagai antisipasi untuk pengeluaran tak terduga.
Kedua, analisis keuangan biaya dan margin. Biaya tetap tahunan kita harus menutup biaya sebesar 560 juta per tahun yang terdiri dari sewa, gaji 4 karyawan, utilitas, dan promosi yang rutin. Untuk kedua margin keuntungan dengan asumsi margin kotor sebesar 50%, setiap produk yang terjual harus memberikan kontribusi signifikan untuk menutup biaya operasional. Dan yang terakhir, struktur gaji. Anggaran gaji sebesar 240 juta per tahun dialokasikan untuk satu manajer dan 3 staf personal. Analisis probabilitas dan mitigasi risiko. Satu, proyeksi laba rugi, kita menganalisa pertumbuhan 20% per tahun. Tahun ke-1, pendapatan 1 miliar atau rugi modus 60 juta akibat biaya penetrasi pasar. Tahun 2, pendapatan 1,2 miliar, mulai mencetak laba bersih 40 juta. Tahun ketiga, pendapatan 1,44 miliar atau 1 miliar 440 juta untuk operasi eksternal stabil dengan laba bersih 160 juta, indikator kelayakan finansialnya. Yang ada titik impas BEP atau break even point, target pendapatan minimal 1,12 miliar per tahun untuk mencapai titik aman operasional. Balik modal atau PP, estimasi pengembalian investasi penuh payback diproyeksikan tercapai secara bertahap setelah tahun ketiga. Manajemen risiko dan keamanan, mitigasi pasar, strategi adaptif terhadap tren mode Bali, dan fluktuasi kunjungan wisatawan melalui penguatan kanal online. Dan yang terakhir, langkah keamanan. Perlindungan aset melalui asuransi toko, serta penerapan sistem manajemen khas yang ketat dan transparan. Kesimpulan, batik kultur dan pasar adalah perpaduan sempurna antara ketajaman analisis pasar, profitabilitas yang sehat, dan misi sosial yang tulus, sebuah langkah strategis yang membuktikan bahwa kejayaan bisnis dapat berjalan selaras dengan pelestarian budaya Indonesia di panggung pariwisata dunia. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.